Halo, selamat siang. Jadi di video kali ini kami dari kelompok 3 akan berdiskusi dan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana kami akan mengidentifikasi dan mencegah korupsi yang ada di lingkungan pendidikan dan khususnya di lingkungan kampus. Langsung saja. Jadi identifikasi yang setelah kami cari bersama dan kami diskusikan itu, pertama, asalnya itu ada penyalahgunaan dana kegiatan mahasiswa. Nah, contoh yang pertama ini, contohnya adalah seorang ketua panitia yang menggunakan sebagian dana kegiatan untuk kebutuhan pribadinya dan memanipulasi mata pembelajaran. Nah, kenapa kami ambil ini sebagai salah satu masalah korupsi? Karena tentu saja penyalahgunaan uang dalam kegiatan itu adalah tindakan yang termasuk dalam hal korupsi. Nah, bentuk hal tersebut merupakan bentuk korupsi markup atau penggelapan dana. Tindakan tersebut tentu saja memiliki dampak seperti hilangnya kepercayaan publik terhadap organisasi dan hilangnya kepercayaan karena tidak bertindak sesuai dengan aturan yang ada. Nah, lalu apa sih solusinya? Jadi solusi awal bisa melakukan transparansi kas, audit internal biro kemahasiswaan. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua ini ada praktik pungli pada penerimaan anggota baru. Nah, di dunia perkuliahan tentunya banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa yang diadakan. Salah satunya adalah UMKM. Nah, kasus korupsi yang terjadi di kegiatan ini ketika panitia penerimaan anggota baru yang adalah mahasiswa itu sendiri menarik biaya atau administrasi ilegal dari mahasiswa baru. Nah, tentunya praktik-praktik seperti ini merupakan bentuk korupsi pungutan liar dan memiliki dampak yang sangat panjang karena sudah menormalisasi tindakan tersebut sejak dini. Terus di poin yang ketiga itu ada praktik joki tugas. Nah, dalam praktik joki tugas ini mahasiswa melakukan praktik penggunaan jasa joki untuk mengerjakan tugas atau skripsi sehingga menimbulkan ketidakjujuran akademik dan melemahkan integritas pendidikan. Nah, tentu saja praktik seperti ini kita ketahui bahwa ini adalah praktik salah satu bentuk praktik korupsi yang ada di lingkungan kampus juga. Nah, yang keempat itu penggelapan dana bantuan sosial. Nah, penggelapan dana bantuan sosial ini juga merupakan bentuk praktik korupsi yang terjadi di lingkungan kampus. Itu contohnya seperti ada mahasiswa yang membuat proposal palsu dan laporan keuangan fiktif untuk mengajukan pencairan dana hibah atau bantuan. Terus yang kelima itu pemalsuan dokumen akademik. Nah, pemalsuan dokumen akademik ini itu adalah pemalsuan dokumen yang dibuat oleh mahasiswa seperti surat keterangan atau transkrip nilai yang digunakan untuk kepentingan administratif atau transfer kuliah. Yang keenam itu ada praktik penyuapan kepada dosen atau panitia ujian. Nah, praktik ini juga adalah salah satu bentuk praktik korupsi yang terjadi di lingkungan kampus. Mengapa? Karena praktik penyuapan kepada dosen atau panitia ujian untuk memperoleh nilai yang bagus atau kelulusan secara tidak sah. Terus yang ketujuh itu ada praktik plagiarisme. Plagiarisme itu seperti praktik yang memplagiat dokumen orang lain. Nah, praktik ini seperti menyontek yang menjadi bagian dari perilaku korupsi intelektual di lingkungan kampus. Nah, tentu saja itu akan melemahkan nilai akademik. Baik, yang berikut adalah korupsi dana beasiswa. Dana beasiswa yang semestinya diberikan kepada mahasiswa berprestasi dan membuktikan seringkali bisa digunakan. Beberapa kasus menunjukkan dana tersebut dialihkan atau dikorupsi sehingga tidak sampai ke penerima yang tepat. Yang berikut adalah manipulasi data penelitian. Manipulasi dalam data penelitian skripsi atau tesis
untuk mendapatkan dana hibah lebih banyak yang berujung pada korupsi dana riset dan menurunkan kredibilitas akademik. Kasus yang terakhir yaitu penyalahgunaan dana laboratorium. Penyalahgunaan dana operasional laboratorium oleh mahasiswa ini menambah program studi membawa dampak buruk bagi ketersediaan fasilitas pendidikan. Perilaku korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa sangat berdampak negatif terhadap integritas pribadi ketika mahasiswa terlibat dalam tindakan korupsi seperti menyontek, penggelapan dana, atau suap. Mereka secara bertahap kehilangan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin yang seharusnya menjadi fondasi karakter mereka. Integritas pribadi yang rusak ini dapat menyebabkan terbiasa dengan perilaku yang tidak etis yang kemudian berlanjut ke lingkungan profesi dan masyarakat setelah lulus. Mahasiswa yang terbiasa melakukan korupsi juga cenderung sulit untuk mengembangkan sikap tanggung jawab dan percaya diri karena keberhasilan mereka dibangun atas kebohongan dan manipulasi, bukan usaha dan kemampuan asli. Pendidikan anti korupsi terbukti mampu meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab pribadi sehingga membentuk karakter yang lebih baik dan menolak perilaku korupsi. Selain merusak integritas pribadi, perilaku korupsi mahasiswa juga sangat merusak kredibilitas akademik institusi pendidikan tinggi. Korupsi dalam bentuk manipulasi nilai, plagiarisme, atau penyalahgunaan dana organisasi kemahasiswaan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas lulusan dan reputasi kampus. Kredibilitas akademik yang melemah berpotensi mengganggu aktivitas dan kemitraan institusi demokrat luar, termasuk dunia kerja dan akademik internasional. Lingkungan pendidikan yang penuh dengan praktik korupsi juga menghambat pengembangan budaya akademik yang sehat, di mana kejujuran, kerja keras, dan kompetensi hargai. Oleh karena itu, sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini dan menguatkan pengawasan serta penegakan kode etik di kampus guna menciptakan budaya akademik yang bersih dan bermanfaat. Nah, setelah kita mengetahui bersama beberapa kasus yang dilakukan oleh mahasiswa dalam perguruan tinggi, tentu saja ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi tersebut. Nah, faktor-faktor ini meliputi faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal itu sendiri meliputi moral dan etika pribadi yang lemah, sifat keserakahan, serta kecenderungan gaya hidup konsumtif. Nah, mahasiswa yang memiliki moral dan integritas rendah cenderung mudah tergoda melakukan korupsi karena kurangnya rasa malu dan tanggung jawab. Nah, kemudian gaya hidup konsumtif yang menginginkan banyak fasilitas dan kemewahan juga tanpa didukung dengan penghasilan yang memadai juga mendorong mahasiswa untuk mencari cara instan termasuk korupsi agar kebutuhan itu terpenuhi. Nah, selain itu, adanya peluang dan kesempatan yang mudah dimanfaatkan seperti lemahnya pengawasan dan sistem administrasi di kampus meningkatkan kemungkinan mahasiswa melakukan korupsi karena risiko untuk ketahuan itu rendah. Nah, kemudian teman-teman, tekanan akademik juga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong mahasiswa melakukan tindakan korupsi, khususnya dalam bentuk kecurangan akademik seperti menyontek, menggunakan joki, atau memanipulasi nilai. Nah, tekanan ini muncul dari tuntutan lingkungan kampus dan keluarga yang mengharapkan mahasiswa itu meraih nilai tinggi dan lulus tepat waktu. Nah, beban kerja yang berat dan kompetisi yang ketat untuk mendapatkan prestasi akademik menciptakan rasa takut yang gagal atau cemas secara berlebihan yang membuat mahasiswa itu sendiri akhirnya mencari jalan pintas demi memenuhi target tersebut. Nah, penelitian menunjukkan bahwa semakin besar tekanan akademik yang dirasakan, semakin besar pula kemungkinan mahasiswa melakukan perilaku korupsi, terutama ketika mereka melihat kesempatan dengan risiko kecil untuk tertangkap dan adanya justifikasi moral untuk membenarkan tindakan tersebut. Nah, setelah faktor internal, ada faktor eksternal. Di sini faktor eksternal juga sangat berperan,
seperti budaya sosial yang membudayakan praktik korupsi. Nah, kurangnya pengawasan yang efektif dari pihak kampus maupun masyarakat, serta sistem pendidikan yang kurang transparan dan rentan manipulasi. Tekanan dari lingkungan sosial dan keluarga yang mungkin memberikan toleransi atau bahkan dukungan terhadap perilaku koruptif juga menjadi pemicu. Nah, selain itu, kompleksitas dan kerumitan sistem administrasi serta kurangnya penegakan disiplin di lingkungan kampus itu membuka celah bagi mahasiswa untuk menyalahgunakan wewenang atau dana. Secara keseluruhan, kombinasi sifat pribadi yang lemah, kesempatan yang ada, dan lingkungan sosial yang permisif menjadi faktor utama yang mempengaruhi mahasiswa itu dapat terjerumus dalam tindakan korupsi. Nah, bagaimana pengaruh kompetisi di kampus itu terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa? Nah, kompetisi di kampus itu juga berperan dalam memicu untuk mahasiswa melakukan tindakan korupsi. Kompetisi di kampus yang sangat ketat berpengaruh untuk memicu perilaku korupsi mahasiswa itu. Contohnya, dalam lingkungan yang menuntut prestasi dan pencapaian, mahasiswa itu seringkali membandingkan diri dengan teman sebaya yang dianggap lebih berhasil. Nah, jika kompetisi ini tidak disertai dengan nilai integritas yang kuat dan sistem pengawasan yang efektif, dapat tercipta iklim di mana kecurangan itu dianggap wajar demi menang dan unggul. Nah, kompetisi yang tidak sehat dapat membuat mahasiswa itu merasa harus mencontek, memanipulasi nilai, atau melakukan suap agar tidak tertinggal, karena dirinya merasa tertinggal dari orang-orang di sekitarnya atau mahasiswa-mahasiswa lain, sehingga ia mencari jalan pintas untuk memperoleh hasil yang baik, ya dengan cara korupsi. Nah, rasa takut tertinggal dan tekanan dari lingkungan sosial ini membuat mahasiswa itu sulit sekali untuk menghindari tindakan curang. Apalagi jika perilaku tersebut dianggap sebagai norma oleh lingkungan sekitar. Nah, oleh karena itu, pengelolaan tekanan akademik dan penciptaan budaya kompetisi yang sehat sangat penting untuk mengurangi perilaku korupsi di lingkungan mahasiswa. Nah, kemudian ada beberapa solusi yang ditawarkan dari kelompok kami terkait dengan kasus-kasus tersebut dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kasus tersebut. Di sini kami akan menawarkan beberapa solusi yang disampaikan. Oke, baik, terima kasih. Langsung saja, solusi yang dapat mencegah tindakan korupsi yaitu ada beberapa solusi. Solusi pertama yang sangat penting adalah memberikan pendidikan dan penyuluhan anti korupsi secara intensif dan berkelanjutan kepada mahasiswa. Melalui pendidikan ini, mahasiswa dapat dibekali dengan pemahaman mengenai bahaya korupsi, nilai integritas, dan tanggung jawab moral sebagai generasi penerus bangsa. Program pendidikan anti korupsi harus dimasukkan dalam kurikulum wajib agar kesadaran akan pentingnya integritas menjadi bagian dari budaya kampus. Selain itu, kampus juga perlu mengadakan pelatihan penyadaran dan workshop etika secara berkala sebagai upaya preventif yang efektif. Solusi kedua adalah memperkuat sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan administrasi kampus, seperti pembentukan satuan pengawas internal (SPI) dan penggunaan teknologi platform transparansi keuangan. Kampus harus melakukan audit rutin serta pengujian kepatuhan yang ketat agar meminimalkan peluang penyalahgunaan dana dan praktik korupsi lainnya. Penegakan sanksi tegas yang konsisten, adil, dan transparan juga penting untuk memberikan efek jerah kepada pelaku korupsi. Selain itu, membangun kemitraan dengan lembaga pemerintah, LSM anti korupsi, dan sektor swasta dapat mendukung upaya pencegahan korupsi secara menyeluruh di lingkungan kampus. Dengan langkah-langkah ini, budaya integritas dapat diperkuat dan korupsi dilakukan di lingkungan akademik dapat ditekan secara signifikan. Oke, baik, ada beberapa solusi untuk mencegah tindakan korupsi dari beberapa kasus yang disebutkan tadi.
Yang pertama itu untuk mencegah korupsi dana bantuan sosial yang dialihkan, kampus perlu menerapkan beberapa sistem transparansi dan pelaporan yang ketat dengan melibatkan mahasiswa dan pengawasan langsung serta audit rutin oleh pihak independen. Nah, penggunaan teknologi digital untuk pemantauan real time terhadap penyaluran dana dapat meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan. Selanjutnya itu ada solusi yang kedua, di mana pencegahan perilaku job deskripsi dan plagiarisme dilakukan dengan menerapkan pengawasan ketat dalam proses akademik seperti penggunaan software pendeteksi plagiarisme dan pemberian sanksi berat. Kampus juga harus membangun budaya integritas akademik melalui pendidikan karakter dan etika sejak awal masa studi. Solusi ketiga yaitu untuk menghindari korupsi beasiswa. Nah, penyelenggaraan harus menerapkan produksi seleksi dan penyaluran berlapis yang melibatkan audit internal dan keterbukaan data penerimaan beasiswa akademik melalui pendidikan karakter dan keterbukaan kepada publik untuk memastikan tepat sasaran dengan beasiswa tersebut. Yang keempat itu penggelapan dana organisasi dan kegiatan mahasiswa diatasi dengan peningkatan akuntabilitas melalui pelaporan keuangan secara terbuka dan pembentukan tim pengawasan dari berbagai pihak di kampus, termasuk mahasiswa sendiri, untuk menciptakan pengawasan bersama. Solusi yang kelima itu pemalsuan dokumen akademik dapat diminimalisir dengan menggunakan sistem administrasi digital berbasis blockchain atau sistem verifikasi elektronik yang sulit dimanipulasi serta sanksi hukum yang jelas. Yang keenam, pencegahan praktik penyuapan nilai atau nilai kelulusan harus diikuti dengan transparansi oleh penilaian, pengawasan ketat oleh pihak independen serta pengembangan budaya akademik yang mengedepankan kejujuran. Dan solusi yang ketujuh itu menyontek dan plagiarisme diminimalisir dengan sistem pembelajaran yang memfokuskan pada pemahaman dan evaluasi kreatif selain penerapan sanksi tegas serta promosi nilai integritas melalui berbagai aktivitas di kampus. Baik, dari materi yang telah disampaikan, dapat kami simpulkan bahwa kasus korupsi di kalangan mahasiswa dan lingkungan kampus merupakan persoalan serius yang tidak hanya merusak integritas pribadi dan kredibilitas akademik, tetapi juga menimbulkan dampak luas bagi moral, bangsa, dan kualitas sumber daya manusia. Kasus-kasus korupsi seperti penggelapan dana, suap, gratifikasi, plagiarisme, dan penggunaan job deskripsi menunjukkan bahwa korupsi tidak lagi terbatas di kalangan pejabat, tetapi telah masuk dalam dunia pendidikan yang menjadi zona integritas. Faktor-faktor penyebab kompleks, mulai dari tekanan akademik, budaya, kompetisi yang tidak sehat, kelemahan sistem pengawasan, hingga lemahnya nilai integritas dan etika di lingkungan kampus. Hal ini memperingatkan bahwa jika tidak segera ditangani secara serius, bibit dan budaya korupsi akan terus berkembang dan merusak masa depan bangsa. Adapun saran yang kami ambil yaitu saran untuk mahasiswa adalah meningkatkan kesadaran dan sikap integritas pribadi dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Mahasiswa harus menolak segala bentuk praktik korupsi dengan berani melaporkan dan menjauhi perilaku tidak etis. Selain itu, mahasiswa perlu memperkuat solidaritas untuk menciptakan budaya akademik yang bersih dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi tekanan akademik dan persaingan secara sehat. Untuk kampus, penting untuk memperbaiki sistem seleksi, pengelolaan keuangan, dan administrasi secara transparan atau akuntabel. Kampus harus memasukkan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum, memperkuat pengawasan internal, serta menerapkan sanksi tegas bagi pelaku korupsi. Nah, jadi seperti itu ada 10 kasus yang telah kami identifikasi serta kami berikan alasannya bagaimana cara mencegah praktik atau kasus korupsi yang terjadi di kampus. Jadi itu saja
materi dari kami. Saya sebagai pembicara pertama dan Leon Permana. Dan saya sebagai pemateri kedua di Stasi Berupa. Saya sebagai pembicara ketiga, Jakarta. Saya sebagai pembicara keempat, Immanuel Giring. Saya sebagai pemateri kelima, Sterli Leo. Saya sebagai pemateri ke-6, Maria Rubana. Jadi sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.